Perkenalkan nama saya Alvino Andina Rahman, umur saya 24 tahun. Saya lulusan dari S1 WNJ Pendidikan Teknik Elektro. Awal mula ngebangun usaha sebenarnya dari kegiatan yang dijalanin dari dulu sih. Jadi setiap pulang sekolah itu selalu ke warkop, terus pulang kuliah juga ke warkop. Jadi punya ide kenapa ada halaman di rumah nggak dimanfaatin buat bikin usaha warkop itu sendiri gitu. Ya, jadi kenapa pilihnya warkop pertama itu karena mungkin dari segi usahanya itu agak mudah ya. Jadi memang semua orang pasti bisa kalau misalkan pengen usaha warkop gitu. Dan emang karena balik lagi ke tadi kegiatan yang sering dilakuin nongkrong di warkop, jadi ya kepengennya bikin usahanya warkop gitu. Kalau penghasilan, alhamdulillah buat sekarang ini udah meningkat ya, kurang lebih ya 1,5 sampai 2 juta lah sehari. Cuma emang mungkin masih banyak yang lebih dari ini gitu. Jadi udah lumayan sih, udah alhamdulillah, udah bisa nutup buat akomodasi harian warkop. Gitu. Kalau keinginan itu pasti ada, cuma emang kenapa saya juga sekarang udah kerja juga gitu, jadi buat emang ngumpulin duit buat bikin usaha lagi dan pengennya ngajak teman-teman yang udah bantuin saya gitu, kayak contohnya karyawan saya sendiri. Jadi mereka nyimpen uangnya di saya gitu, mempercayakan ke saya, dan nanti setelah setahun atau 2 tahun kemudian ketika uangnya sudah kumpul ya kita jadi partner bisnis gitu. Sebenarnya kalau di sini ya buat masalah menu kayak misalkan nagomi, pancong itu udah ada sih dari warkop-warkop lain gitu. Cuma emang buat kita bikin menu itu sendiri emang survei sendiri gitu. Jadi nyoba sendiri, semua tuh nyoba sendiri, dari pancongnya cara bikinnya seperti apa, nagomi seperti apa. Mungkin itu sih. Jadi nggak ada yang beda, cuma emang rahasia resep sendiri gitu. Kalau buat pemasaran ya mungkin kita cuma dari IG, dari TikTok warkop itu sendiri. Selebihnya mungkin emang alhamdulillah tempat kita ini lumayan strategis gitu. Pertama di pinggir jalan, yang kedua di depan sekolah SMP SMK Citra Negara. Jadi emang kalau buat pemasarannya sih kita kurang terlalu diteken ya, jadi emang ya berjalannya aja gitu. Ya, jatuh bangun dalam usaha itu pasti ada, terus keluh kesah ketika ngebangun usaha, ketika lagi sepi itu pasti ada, dan yang jadi tempat curhat ya siapa lagi kalau bukan orang tua gitu. Jadi emang orang tua ini support system banget buat saya pribadi. Jadi ketika ada masalah saya ceritain, orang tua ngasih solusinya seperti itu. Dan ya pacar juga cukup ngebantu sih. Kalau dibilang kalian dalam berbisnis, sebenarnya mungkin emang cuma dagang kecil-kecilan dulu zaman sekolah, kayak jualan keripik keliling ke kelas-kelas, dan bisa dibilang modal nekat. Kenapa? Karena emang nggak dipikirin nih kira-kira budget habis berapa, segala macam kita nggak mikirin. Jadi dulu itu awal mulanya hasil Gojek itu alhamdulillah kebeli motor, dan ketika motor itu lunas bertemu pandemi, akhirnya inisiatif buat jual itu motor sebagai modal awal. Kurang lebih modal awal itu 20 juta kayak gitu. Terus selama setahun itu baru warkop opening. Kenapa lama? Karena memang kita berpatokan sama modal itu ya yang minim gitu. Jadi ada uang dari arisan sebagai contoh gitu ya. Kita bangun ada uang, bangun ada uang, bangun ya itu juga sambil ngojek gitu.
kumpulin. Tantangan terbesar ngebangun usaha ya itu sebenarnya lebih ke pelayanan, yang kedua itu lebih ke karyawan itu sendiri sih. Jadi emang nyari partner kerja yang memang bisa dipercaya, bisa sesuai dengan kriteria untuk warkop itu sendiri. Sebenarnya itu yang agak susah, makanya jatuh bangunnya warkop itu ketika karyawan pengen pulang kampung gitu. Jadi kita evaluasi sama diri sendiri, apa ada salah dari kitanya, apa seperti apa, kayak gitu. Apalagi emang ketemu karyawan yang kita sebenarnya udah betah gitu sama dia, tapi ya kita nggak bisa ngelarang, dan akhirnya dari karyawan itu sendiri sebenarnya yang bikin jatuh bangunnya warkop. Karena setiap karyawan itu punya auranya masing-masing, seperti itu. Sebenarnya kalau buat menghadapi ketakutan ya rasa cemas itu selalu ada, tapi karena memang sudah terbiasa sih dari awal buka itu, dari sepi-sepinya udah biasa, jadi lebih lillahi ta'ala aja gitu. Jadi serahin semuanya sama yang di atas, karena saya percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Ketika warkop sudah buka 24 jam dan sudah 3 orang partner kerja yang untuk jaga di sini, karena nggak ada kesibukan lain, akhirnya saya memutuskan untuk kerja gitu. Kurang lebih saya udah 4 bulan kerja di motor listrik ya, di Swep Motor Indonesia. Jadi ya kira-kira ini kegiatan saya kerja sebagai teknisi kayak gitu. Karena di sini lokasinya cukup strategis, dan emang saya percaya kalau warkop itu sebenarnya nggak ada matinya. Tinggal gimana caranya kita ngelayanin sebagai pelayanan terhadap customer itu, gimana cara biar mereka asik, betah, nongkrong kayak gitu. Jadi lebih ke pelayanannya aja sih. Sebenarnya kalau untuk nyari perbedaan nggak bakal ada habisnya ya. Jadi saya anggap ya mungkin warkop ini sama aja kayak warkop lain gitu. Tumbuh secara pribadi agak susah pertanyaannya ya. Mungkin lebih ke kalau misalkan kita berwirausaha itu sebenarnya ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Enaknya ya kita bisa ngatur manajemen waktu kita sendiri, kita bisa bebas lah, bisa kerja sambil pakai kolor gitu kan, nggak ada yang ngatur waktu, bisa ya nggak harus on time lah. Mungkin kelebihannya itu, cuma nggak enaknya ya ketemu banyak orang, energi lebih banyak terkuras gitu kan. Pengalaman terbesar itu ketika emang warkop ini lagi sepi-sepinya gitu. Jadi kita terus evaluasi kesalahan kita itu dari mana gitu kan. Kenapa nih warkop kok biasanya rame, tiba-tiba sepi kayak gitu. Jadi evaluasi terus sih kayak gitu. Perbedaan usaha ya dulu sama sekarang, mungkin karena emang warkop Mas Vin ini kita buka itu awal pandemi banget gitu, ketika semua orang lagi nggak berani keluar rumah, dan saya malah buka usaha gitu ya, makanya dibilang nekat. Ya pasti ada perbedaannya jauh banget gitu. Biasanya kan kalau pandemi gitu sepi, kita perang sama Satpol PP, kalau misalkan Satpol PP lewat kita matiin lampu gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah ketika sudah normal ya sangat jauh perbedaannya gitu. Ilmu sabar sih, ilmu sabar sama ilmu senyum. Kenapa ketika usaha lagi sepi ya sabarin aja, mau gimana lagi, rezeki udah ada yang ngatur. Sama kalau misalkan ilmu senyum itu ya gimana ya, ketika lagi ada masalah mau nggak mau kan ketemu customer itu harus tetap senyum gitu loh. Jadi
Itu sih yang susah menurut saya. Harus bisa mengekspresikan gimana pun caranya kalau lagi ada masalah ya pelayanan tetap nomor satu. Ya, untuk teman-teman mungkin yang sepantaran saya yang emang di bawah saya lah gitu. Kalau misalkan senior mah saya nggak bisa ngasih tahu. Mungkin kalau bisa usaha itu dipegang dulu sama kalian yang ngejalanin usaha itu sendiri. Jadi kalian bisa tahu ritme perjalanan usaha kalian itu seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, terjun dulu. Nanti ketika sudah bangkit, ya kalian bisa ngelakuin hal yang lain.